Halo, Assalamualaikum Indonesia. Bertemu kembali bersama Hasanusi Muhammad. Kita mau lanjut lagi pembahasan tentang keterangan waktu. Beberapa saat yang lalu kita sudah membagikan keterangan waktu bagian pertama. Sudah sangat banyak kita bahas di sana. Dan masih ada sisa beberapa lagi yang berhubungan dengan waktu yang akan kita bahas di video kali ini. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama, menit. Nah, menit dalam bahasa Aceh disebut dengan minet. Ya. Menit dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh disebut dengan minet, seperti itu. Kemudian jam dalam bahasa Indonesia. Jam dalam bahasa Indonesia disebut dengan jam dalam bahasa Aceh. Jam dalam bahasa Aceh, bahasa Indonesianya adalah jam. Ya. Jam itu spellingnya J-E-U-M, jam dalam bahasa Aceh. Kemudian untuk pukul, ya, ini bukan pukul itu tapi pukul ya, jam, pukul berapa. Nah, pukul dalam bahasa Aceh disebut dengan poh. Ya, menariknya pukul dalam arti kontak fisik ya juga poh dalam bahasa Aceh. Ya. Jadi memukul orang dalam bahasa Aceh, memukul kontak fisik dalam bahasa Aceh juga poh. Pukul keterangan waktu juga digunakan kata poh dalam bahasa Aceh. Oke, kata berikutnya. Untuk tanggal, misalnya tanggal berapa hari ini. Ini agak sama, bedanya kalau tanggal dalam bahasa Indonesia huruf akhirnya menggunakan huruf L, dalam bahasa Aceh huruf akhir diganti dengan huruf I. Jadi tanggai ya. Jadi tanggal dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah tanggai. Nah, kemudian untuk kata bulan. Bulan Oktober. Nah, dalam bahasa Aceh disebut dengan bulan. Bulan Oktober ya, hampir sama bunyinya. Bulan dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bulan, seperti itu. Baik, kita ke kata berikutnya. Bulan depan, bahasa Acehnya adalah bulan uke. Bulan uke, artinya bulan depan. Sebenarnya ini rangkaian kata ya, bulan depan. Nah, ini kan ada kata bulan dan kata depan. Nggak mesti di kata ini, di kata manapun ya, depan ya, depan ini dalam bahasa Aceh artinya uke, depan ya, ke ya, K-E-U, ke, ini depan, seperti itu. Jadi tidak mesti dalam kalimat ini, tidak mesti dalam kata bulan depan. Dimanapun teman-teman ketemu, dimanapun teman-teman berkomunikasi dan ingin mengungkapkan kata depan, ya, ini boleh menggunakan kata ke, ya, ke ini artinya depan. Jadi dalam konteks bulan depan, maka kombinasi kalimatnya adalah bulan uke, bulan depan ya. Sama dengan kata berikutnya yang mau saya kasih tahu ke teman-teman ya. Bulan ke belakang misalnya ya, bulan lalu ya, atau bulan ke belakang, seperti itu ya. Ini bulan likut, bulan yang kadilikut. Jadi bulan yang lalu atau bulan ke belakang. Ini bahasa Acehnya adalah bulan ulikut, seperti itu. Artinya bulan lalu atau bulan yang udah ke belakang. Ini sama, likut ini adalah keterangan tempat ya untuk kata belakang. Jadi besok-besok teman-teman menggambarkan kata-kata belakang boleh gunakan kata likut. Nggak mesti di kalimat ini, di kondisi manapun boleh gunakan kata-kata likut untuk menggambarkan keterangan tempat di bagian belakang, seperti itu. Kita ke kata berikutnya. Bulan ini. Ya, ini sama juga. Ya. Ini dalam bahasa Aceh disebut dengan nyo. Ya, jadi kalau bulan ini artinya bulan nyo, seperti itu. Ya. Bulan ini dalam bahasa Aceh artinya bulan nyo. Kalau untuk musim, ya, musim hujan, musim kemarau. Nah, musim sendiri dalam bahasa Aceh disebut dengan musim. Kalau dalam bahasa Indonesia i ya, di musim ada i, tapi dalam bahasa Aceh i diganti dengan e, jadinya musim. Musim hujan, musim kemarau, seperti itu. Jadi musim hujan, musim kuang ya. Kemarau dalam bahasa Aceh
disebut dengan kuang, ya. Kemarau dalam bahasa Aceh disebut dengan kuang. Jadi musim ini bahasa Acehnya musim, ya. Musim ujian, ya, ujian itu hujan. Musim ujian, musim kuang, kuang itu kemarau. Jadi musim dalam bahasa Indonesia disebut dengan musim dalam bahasa Aceh. Kata berikutnya, untuk tahun, tahun dalam bahasa Aceh disebut dengan ton. Tahun dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah ton. Ton, T-H-O-N, ton. Kemudian, ya, tahun ini apa? Benar sekali. Ton nyo, tambah nyo aja. Ini, ya. Ton nyo. Oke, tahun lalu apa? Benar sekali. Ton ulikut, ya. Jadi tahun lalu, ya, tahun kemarin. Ini tahun yang kau likut, ya. Karena likut ini juga berarti belakang, ya, tahun ke belakang, ya. Jadi ya misalnya ketika kita ngantri ini misalnya, ya, saya ngantri di belakang kamu, Lun ngantri di likut drone. Jadi likut ini keterangan waktu seperti itu. Betul-betul keterangan tempat dan betul-betul keterangan masa seperti itu, ya. Zaman, ya. Pada suatu zaman, sering kan kita dengar di dongeng-dongeng seperti itu. Nah, jadi zaman ini bahasa Acehnya adalah jamun. Bak saboh jamun. Pada suatu zaman. Bak saboh jamun. Jadi zaman dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah jamun. Kemudian zaman dulu, bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah jamun dile. Kita belum bahas tadi, ya. Dulu, ya. Dulu, ya. Dulu ini bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah dile, ya. Dile borojeh, ya. Borojeh dile seperti itu. Jamun dile, ya. Oke, jadi kita ulangi kembali. Zaman dulu bahasa Acehnya adalah jamun dile. Pertama. Contoh, yang pertama sekali membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. Ini bahasa Acehnya pertama adalah pon. Ya. Pertama, ya, bahasa Acehnya adalah pon. Ya. Pertama dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah pon. Pertama, ya. Lawan katanya terakhir. Terakhir dalam bahasa Aceh disebut dengan keneleh. Keneleh. Ya. Ini tiga suku kata, ya. Keneleh seperti itu, ya. Pertama, bahasa Acehnya adalah keneleh. Keneleh seperti itu. Oke. Nah, ada juga keneleh ini, ada juga yang menyebutnya di daerah saya besar di Aceh Timur, ya, di Aceh Timur. Ini keneleh ini terakhir ini juga disebut dengan kecet. Kecet. Jadi kecet ini sama artinya dengan keneleh, ya. Keneleh ini di tempat saya lahir di Sigli, keneleh ini sering digunakan untuk menggambarkan kata-kata terakhir, ya. Tapi di tempat saya besar di Aceh Timur, terakhir ini sering digunakan kata kecet. Ini dua-duanya sama sih artinya. Jadi kalau teman-teman ke Aceh Timur, jangan heran kalau kemudian orang menggunakan kata kecet untuk menggambarkan kata terakhir. Kalau di Sigli dan sekitarnya, orang menggunakan kata-kata keneleh seperti itu. Kemudian akhir, ya, dalam bahasa Aceh ake. Akhir dalam bahasa Aceh disebut dengan ake. Kiamat dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh juga kiamat. Kiamat, kiamat. Kemudian untuk kini atau sekarang, ya. Ini bahasa Acehnya adalah jino. Kini atau sekarang, bahasa Acehnya adalah jino, ya. Jino, kini, sekarang, bahasa Acehnya adalah jino, ya. Baru aja. Nah, ini baru aja, ya. Atau baru saja. Ini bahasa Acehnya adalah ban menteng. Sit ban menteng, ban menteng. Ban menteng di dari no. Baru aja dia dari sini. Jadi baru saja. Ini bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah ban menteng. Di tempat saya, ya, di Aceh Timur itu, ya, kalau baru saja itu
ngomongnya itu ban menteng, cit ban menteng. Atau misalnya ada juga yang ngomong saknyo ban. Nah, ini baru aja nih, baru aja ya. Baru saja teman-teman bisa menggunakan kata-kata cit ban menteng atau saknyo ban. Nah, ini juga saknyo ban inoji atau cit ban menteng inoji. Ini bisa berarti baru saja. Ya, baru saja atau sekarang ya. Jadi untuk menggambarkan kata baru saja, teman-teman boleh menggunakan saknyo ban inoji ya. Atau cit ban menteng. Oke. Kemudian selama ini, wah, selama ini dia sering makan di sini. Artinya ini bahasa Acehnya adalah lawitnyo. Jadi selama ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah lawitnyo, seperti itu. Oke. Ketika itu. Jadi ketika itu saya merasa sedih ya. Nah, jadi ketika itu dalam bahasa Aceh adalah bakwatenyan. Bakwatenyan. Jadi ketika itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bakwatenyan. Ketika itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bakwatenyan. Bakwatenyan lun merasa sedih kan? Artinya ketika itu saya sangat merasa sedih ya. Sebelum itu. Nah, sebelum itu dalam bahasa Aceh adalah segolomnyan ya. Ya, sebelum itu kita mau ngopi dulu nih. Oke. Segolomnyan ya. Segolomnyan, segolomnyan. Segolomnyan artinya sebelum itu dalam bahasa Indonesia. Kata berikutnya. Setelah itu. Setelah itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah ohleuhnyan. Ohleuhnyan. Setelah itu baru kita makan, ya. Ohleuhnyan baru atau jobu. Oke ya. Kemudian sebentar atau sekejap ya. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Saya makan dulu. Ini bahasa Acehnya adalah siat. Ya. Siat beh, lawan bajobu dile. Ya. Siat beh, siat. Siat ini sebentar ini artinya siat. Kamu sholatnya lama nggak? Siat, siat sagai. Drone nanti sama yang Hana, siat sagai. Artinya sebentar itu bahasa Acehnya adalah siat, ya. Segera, segera, segera atau cepat-cepat ya. Segera ini segera cepat-cepat ya. Segera ya. Dalam bahasa Aceh artinya bagah, bagah-bagah ya. Jadi segera dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bagah. Contoh kalimatnya adalah saya tunggu di depan masjid ya, segera. Bahasa Acehnya lun preh di ke masjid, bagah. Jadi segera dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bagah. Lama. Lama. Bahasa Acehnya adalah trip. Nah, kamu makan lama sekali. Ya. Bahasa Acehnya adalah drone pajamu trip tad. Nah, lama dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah trip. Kemudian kekal abadi. Wow, ini jarang kita dengar ya. Kekal atau abadi ya. Ini bahasa Acehnya adalah hampir sama sih. Kekai, kekai abadi, kekai ya. Kekai ini adalah kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata-kata kekal atau abadi dalam bahasa Indonesia. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini video belajar bahasa Aceh kali ini dalam tema keterangan waktu bagian kedua ya. Buat teman-teman yang belum nonton, silakan tonton keterangan waktu dalam bahasa Aceh bagian 1, sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Semoga mereka juga bisa menguasai keterangan waktu dalam bahasa Aceh, terutama buat mereka yang akan tinggal di Aceh ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini karena ke depan konten-konten seperti ini akan sering kita hadirkan. Oke, assalamualaikum Indonesia.